bisa tulis di kolom komentar. Soalnya nanti di segmen terakhir kita bakal membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Bipos semua. Ya, untuk kita memperlancar tema bedah estetika hari ini, kita sudah kedatangan narasumber dari spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika RSUD Ansari Saleh, Dr. Dharma PTR Maluega, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan konsultan. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dok. Ya, gimana kabarnya nih, Dok? Baik. Alhamdulillah baik. Banyak pasien ya, Dok ya? Pasien nih. Ya. Dokter masih banyak pasien tapi masih sempat datang ke Banjarmasin Pos ya buat ngasih. Diatur waktunya. Iya, oke. Nah, ini mengenai tema kita hari ini nih, Dok, tren bedah estetika di Kalimantan Selatan. Tapi sebelumnya dengan titelnya Pak Dokter nih, kan bedah plastik, rekonstruksi dan estetika. Emang ada perbedaannya kah, Dok? Bedah plastik rekonstruksi dan juga bedah estetika ini? Baik. Bedah plastik itu ada dua bagian, rekonstruksi dan estetik. Kalau rekonstruksi itu kita berbicara dari yang cacat, yang kecelakaan, diperbaiki mendekati normal. Mendekati normal, tidak pernah menjadi normal sih. Tetapi kalau estetika, orang yang sudah normal ingin super normal. Ingin mempercantik mungkin ya, memperindah. Hidup orang Indonesia itu sudah bagus, tapi dia ingin lebih bagus lagi dengan memancungannya gitu. Oke, berarti bedah plastik rekonstruksi itu mungkin contohnya kayak sumbing gitu. Betul. Cacat bawaan. Iya, betul. Iya. Nah, tujuan utama dari bedah estetika klinis ini apa sih memang, Dok? Ya, namanya pasien datang itu biasanya dengan alasan pertama, kalau estetik ya, yang datang ke saya pertama dia ingin lebih percaya diri. Iya. Ingin lebih percaya. Kedua, penampilan untuk menunjang pekerjaannya. Ya. Ketiga, memang dia merasa sakit. Kadang-kadang itu sakit perasaannya seperti lain, kurang. Nah, itu tiga alasan itu yang sering datang ke tempat saya. Lebih ke psikologis tuh, Dok ya? Salah satunya itu, dia menambil penampilan dia kok rasanya kok tidak bagus dibandingkan yang lain gitu. Jadi overthinking, Dok. Betul. Tapi kalau dokter gitu nih, Dok, ada salah satu pasien yang konsultasi dengan dokter. Mungkin karena overthinkingnya itu, insecure-nya itu, dokter apakah mungkin langsung membedah dari pasien itu apa ngasih tahu dulu gimana gitu? Saya selalu konsultasi dengan matang. Saya harus memastikan bahwa ini adalah kebutuhan untuk perubahan. Jangan dia hanya ingin saja, ya kan? Tapi sebenarnya tidak diperlukan perubahan itu terjadi. Mungkin dengan konsultasi itu dia bisa mengerti. Tapi keadaan yang melanjutkan dengan tindakan operasi biasanya memang diperlukan suatu koreksi. Tidak semua pasien yang konsultasi ke saya berakhir di meja operasi. Kalau misalnya konsultasinya itu, Dok, butuh berapa kali seperti itu, Dok? Saya punya cara untuk melihat pasien ini memang pertama memang dia ingin operasi atau ragu-ragu. Biasanya kalau ragu-ragu saya suruh balik lagi atau sampai saya second opinion ke spesialis yang lain. Karena di sini saya masih yang saya konsulkan tidak ada, saya harus konsul ke Surabaya atau ke Jakarta. Mungkin dengan begitu bisa. Kalau tidak nanti kita akan sakit sendiri. Sebenarnya kita tidak perlu tindakan, kita lakukan tindakan akan bermasalah nanti. Iya, betul. Intinya nggak boleh asal-asalnya, Dok ya? Betul. Ya makanya tadi harus konsultasi beberapa Iya, betul. juga. Tapi ini, Dok, di Kalimantan Selatan sendiri, Dok, kan trennya nih sesuai dengan tema kita, tren bedah estetika di Kalimantan Selatan. Banyak orang Kalimantan Selatan nggak sih, Dok, yang memang melakukan bedah estetika itu sendiri? Ya, orang Kalimantan ini saya mencatat sebenarnya bukan kota metropolitan saja. Dia sudah metroseks. Oh gitu. Okay. Beberapa tahun lalu bahkan saya sudah mengoperasi seorang eksekutif muda laki-laki yang memerlukan penampilan laki-laki, ya,
menginginkan penampilan untuk menunjang pekerjaannya, Iya. ya kan, operasi bokongnya lah apa, itu sudah menandakan bahwa ini metroseks. Sebenarnya sudah sama dengan Jakarta lah. Makanya beberapa pasien yang mampu sering operasinya kan keluar, ya kan? Nah, karena mereka sudah melihat yang lebih. Tren yang ada di Indonesia ini ada 10 jenis operasi yang saya identifikasi. Yang di Indonesia ini ya, di Indonesia pertama itu yang diinginkan yaitu pembesaran payudara. Ini di Indonesia ya? Di Indonesia. Kedua sedot lemak. Ketiga itu operasi kelopak mata. Ya. Keempat operasi perut yang tidak harus dengan sedot tetapi harus dibuang. Oh, lemaknya itu harus Lemaknya tapi dibuang, bukan sedot saja, tapi mungkin eksesnya kulitnya sudah mengelambir harus dibuang. Kelima itu operasi hidung. Operasi hidung kelima itu. Nah, kalau di Kalimantan yang datang ke tempat saya, operasi hidung itu pertama. Oh, gitu. Banyak yang operasi. Banyak operasi hidung, baru mata, gitu. Nah, jadi untuk yang operasi-operasi yang sifatnya kayak metroseks, operasi yang lain-lain itu masih ke-9, ke-10 lah. Gitu. Tapi dok, berarti kan kata dokter tadi bedahnya itu ada yang kelopak mata, terus sedot lemak dan segala macam. Berarti bedah estetika itu bukan hanya di wajah aja berarti dok ya, bisa di bagian tubuh juga. Semua. Oh gitu. Jadi kalau kita melihat abad-abad zaman Mona Lisa ya, Iya. bentuk Mona Lisa itu kan gemuk-gemuk. Mereka fat was beautiful. Nah, sekarang sudah seperti Barbie. Iya. Ya kan, era sekarang era Barbie. Tidak tertutup kemungkinan nanti abad berikutnya kembali lagi seperti Iya, beda lagi. Mona Lisa yang tambun-tambun begitu. Tetapi menarik ya, kita bicara estetik ini saya ingin mengatakan begini. Asal kata estetik itu dari bahasa Latin atau Yunani. Iya. Latin itu aesthetikos, Yunaninya aesthetikus ya. Jadi artinya itu membuat segala sesuatu itu menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi ibaratnya begini, estetik itu ada satu pola. Pola itu terdiri dari beberapa bagian-bagian yang harus selaras sehingga membentuk suatu keindahan dan sifatnya universal. Indah di Indonesia, indah juga di belahan bumi yang lain. Sulit ya, Iya. karena sifatnya universal. Bagaimana bentuk keindahan orang di Afrika, ya kan? Dengan kulitnya warna hitam, dengan mungkin yang lebar-lebar itu semua. Tubuhnya juga. Iya. Jadi harus universal, diterima di seluruh belahan. Seluruh dunia. Iya. Iya. Mungkin tadi itu balik lagi ya dok ya, di Kalimantan Selatan kan lumayan juga nih banyak yang bedah estetika, tapi untuk gendernya nih dok, sebenarnya lebih banyak perempuan apakah laki-laki nih dok? Saya beberapa tahun lalu mengoperasi laki-laki, makanya saya identifikasi kota ini sudah metroseks. Oke. Karena metroseks lebih ke arah laki-laki kan, tetapi mayoritas pasien saya perempuan. Oh gitu. Mayoritas perempuan. Jadi untuk usia ya, untuk tarik wajah, facelifting itu urutan 9. Masih orang-orang sini masih belum mempedulikan bahwa ada kerutan, tuh belum mempedulikan. Berarti lebih ke bentuk tubuh ya? Lebih ke mata, Oh gitu. hidung, itu lebih ke sana. Orang kalau oriental ya, orang China itu kan oriental, itu kelopak matanya memang begitu, dia tidak terbentuk lipatan. Nggak ada lipatan kelopak. Iya. Nah, kalau dibentuk lipatan kelihatan lebih Belok gitu ya. belok gitu. Nah, sebenarnya kan normal-normal saja, cuma ya mereka sudah menjadi kebutuhan, satu kebutuhan untuk penampilannya. Nah, mungkin tadi ada bedah kelopak mata, hidung, atau apapun itu ya dok ya. Tapi pasca dari operasi itu gimana nih dok? Ya, kalau kita melakukan operasi, itu harus ada interaksi antara pasien dan dokter. Pasien kan perawatan luka itu biasanya sampai 7 hari, 7 sampai 10 hari.
selama 7 sampai 10 hari itu nggak mungkin kan dokternya setiap hari merawat di rumah dia. Makanya komunikasi itu perlu. Biasanya pasien saya krusialnya 1 sampai 3 hari. Kalau dia pulang dari klinik itu, anak-anak saya suruh telepon bagaimana lukanya, perawatannya bagaimana. Jangan, apalagi operasi hidung. Hidung itu lukanya di dalam lubang hidung. Oh, di dalamnya ya dok? Di dalam lubang hidung. Kalau kotor di situ, apalagi merokok, itu kan jadi resiko infeksi tinggi. Makanya saya bilang harus komunikasi terus. Saya nggak mau kalau pasien operasi habis itu hilang, nanti datang-datang 2-3 minggu kemudian sudah bermasalah. Iya, tapi nih dok, tadi kata dokter ada pasien yang operasi hidung. Cuman kan berarti operasi hidung nggak boleh ngerokok ya dok ya? Tapi misalnya dari pasien itu apa ya dok? Nggak bisa dikasih tahu itu gimana nih? Mungkin apakah ada garansi lagi nih dari dokternya gitu? Ya, jadi itu menjadikan dia risiko. Oh gitu. Risiko operasi harus dijelaskan dari awal. Harus dijelaskan bahwa asap rokok yang bisa melalui hidung, nikotin itu kalau nggak sering dibersihkan, itu akan menyebabkan penyembuhan lukanya terganggu. Makanya itu di sini harus paham benar. Dan informed consent harus dijelaskan di situ. Konsekuensi dari pasiennya sendiri. Betul. Sih ya dok ya. Nah, mungkin tadi nih misalnya si pasien ini tetap tetap nakal nih dok, tetap ngerokok, otomatis kan mungkin itu bisa dioperasi lagi nggak sih dok? Kalau kita operasi hidung ada 2. Kalau dia menggunakan implan yang solid implan, ada macam-macam. Kita pakai implan yang solid implan dari produk luar, atau kita menggunakan tulang rawan dari sendiri. Itu tetap namanya benda asing. Kalau ada infeksi di dalam hidung dan ada implan atau benda asing itu harus di-remove, harus dikeluarkan. Jadi resikonya kalau ada infeksi, untuk menghilangkan infeksinya dilepas dulu sampai baru sembuh. Bisa dioperasi lagi gitu. Iya, kalau enggak nanti sumber infeksinya enggak akan Berarti hilang. itu dari awal lagi ya dok ya? Pasti dari awal lagi, karena sumber infeksi ini berada di sekitar implan yang tidak ada pembuluh darahnya. Jadi harus dilepas. Makanya pasien-pasien kalau nggak dijelaskan benar, jadi menganggap enteng. Intinya kalau misalnya mau operasi itu harus yakin dok ya sama Perawatan dengan post-op ketentuannya ya. juga. Iya, dengan perawatan post operasi itu harus benar-benar ketat. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, supaya 3 hari pertama itu yang krusial. Nah, kata dokter tadi kan untuk implannya itu bisa ngambil dari luar atau dari tulang rawannya. Itu dokter yang pilihkan atau dari pasiennya nih? Atau gimana? Jadi kita itu berbicara masalah silikon ya. Silikon itu ada yang solid, sifatnya kayak blok ya, seperti tulang rawan yang kita bisa bentuk. Tidak bisa kemana-mana. Kalau sudah masuk dia tetap di situ. Tapi ada lagi silikon yang medical grade cairan, itu bisa kemana-mana. Tapi berbicara masalah silikon itu yang beredar itu silikon yang bukan untuk medical grade, untuk industri. Nah itu bahayanya di situ. Orang-orang nyuntik-nyuntik sembarang ingin. Itu mohon maaf yang botox itu ya dok? Lain. Atau gimana? Oh bukan. Botox lain. Kalau botox itu memang bukan silikon. Bukan silikon. Nah silikon itu asal kalau dia suntik untuk medical grade, nggak masalah. Medical grade itu biasanya untuk katup-katup jantung gitu. Ya. Tapi kalau disuntik dengan pabrik, disuntikkan itu yang mungkin kanker, infeksi. Karena tidak sesuai ya dok ya? Tidak peruntukannya memang Tidak bukan itu. peruntukannya. Tapi dok kan beda nih bedah estetika sama bedah rekonstruksi Ya. tadi ya dok. Tapi untuk pemulihannya apakah sama atau beda nih dok? Untuk penyembuhan luka. Iya. Penyembuhan luka sama. Oh sama aja. Ya, penyembuhan luka ada beberapa fase. Penyembuhan luka itu kalau luka dibilang sembuh itu kering, 7-10 hari kering, cabut benang, tapi dia masih berproses sampai 3 bulan. Oh berarti lumayan lama ya dok ya? Lama, karena dia ada fase di mana dia harus tertarik dulu, kontraksi, nanti baru lemas itu, sehingga skarnya bagus 3 bulan. Oh gitu.
Oke. Tuh, iya, menarik banget nih. Iya ya. nih. Sampai Kita lupa break ya. Iya, membahas mengenai tren bedah estetika di Kalimantan Selatan. Jadi Sobat Bipos, kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan menarik ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Health and Beauty, semakin sehat, semakin cantik. Kita punya kesempatan untuk masak sama Ibu Haja Wasilah. Ini mau bikin menu apa sih Bu untuk Sobat Dapur Everywhere nih Bu? Karena aku tuh masih punya anak kecil, kecil, ya, dan ini masih masa dia beradaptasi untuk bisa berpuasa, Oke, bersemangat, iya. Ya, jadi kita hari ini akan bikin sup ceria. Sup ceria. Tapi sebenarnya Iya. yang spesial di sini karena ada ikan patin, pakai ikan yang patin. dibuat bola-bola ikan. Bola-bola Ini sup ikan. ikan sebenarnya. Oh. Kita memasukkan bawang putih Bawang yang putih sudah dulu. ditumis dengan Minyak goreng. tadi ya. Nah ini dia tadi sup bola-bola ikan patin cerianya. Sup cerianya ala Ibu Wasilah sudah jadi, warnanya cantik, baunya harum. Tuh. Terus tinggal nunggu buka puasa baru kita cicipin Bu ya. Iya. Oke, saya Danti Ayu dan Ibu Wasilah undur diri ya, tetap di Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Seperti biasa sudah ada tiga berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang 2 orang perempuan yang mengeroyok seorang polisi. Bayangin aja nih, masih remaja aja dia berani ngeroyok polisi, apalagi jadi mama. Bisa jadi yakuza. Masih bersama saya Apri Eke Babaroka, inilah Crime Story. Halo Sobat Banjarmasin Post semua, ketemu lagi bareng saya Apung dalam program On Floor. Nah pemirsa Banjarmasin Post, kita akan mereview Vespa keluaran tahun 73 ini yang biasa disebut Vespa Astuti. Jadi ciri khasnya tuh kalau pada saat dulu memang Vespa 66 yang saya tahu ya, 66 ini sampai 68 dia memang kepalanya memang bulat. Namun kepalanya itu akan tunduk ke bawah sedikit. Tunduk ke bawah. Iya, tapi kalau 68 sampai 73 itu tegak. Ya, kembali lagi Sobat Bipos di Health and Beauty, makin sehat makin cantik. Bersama saya Gaida Zahira. Dan juga saya Nana. Ya, masih dengan tema tren bedah estetika di Kalimantan Selatan bersama dengan Dr. Dharma, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan juga estetika RSUD Ansari Saleh. Kita lanjut lagi nih Dok ya, menarik banget nih pembahasan kita. Itu tadi kita terakhir membahas mengenai pasca operasi. Iya, nah pemulihan pasca operasi itu tadi. Nah, tadi kan kata dokter pemulihannya itu lumayan lama Dok ya, selama 3 bulan. Iya. Jadi penyembuhan luka itu dikatakan sembuh 7-10 hari sembuh. Oh gitu. Benang angkat nanti 2 minggu itu sudah bagus keluarnya. Tetapi proses di dalamnya itu terus berjalan sampai 3 bulan sampai penyembuhan sempurna. Oh gitu. Berarti selama itu tetap konsul sama dokter Oh terus enggak. gitu? Oh enggak. Artinya begini. Artinya kita harus waspada luka yang sebelum 3 bulan sebaiknya exercise dikurangi. Oh gitu. Karena itu nanti merangsang terjadinya pertumbuhan jaringan parut yang kita tidak inginkan, yang seperti keloid.
ya kita ada bekas luka, terus ada penonjolan luka, itu kurang bagus akhirnya. Ya makanya kita harus waspada selama penyembuhan itu sampai 3 bulan itu masih berproses terus sampai sembuh sempurna. Tidak ada proses lagi gitu. Nah mungkin ada perbedaankah dok dalam metode atau teknik yang digunakan dalam bedah estetika klinis dan juga bedah plastik? Estetika klinis dan estetika bedah plastik. Iya. Nah ini harus kita jelaskan. Kalau saya by operasi, tadi pasti akan ada tindakan operasi bedah plastik estetik. Yang kosmetik itu tanpa tindakan operasi. Misalnya sejawat teman dokter kulit ya, itu pakai oles-oles, pakai masker, pakai apa itu ranahnya di sana. Tapi saya tatkala harus dikoreksi dengan pisau, itu bagian bedah plastik estetik. Oh, itu perbedaannya ya. Iya. Nah, efek jangka panjangnya dok, apakah ada dari bedah estetika ini? Efek jangka panjang, saya tuh khawatir begini. Pasien saya itu ada yang kecanduan, Mbak. Oh gitu. Kecanduan operasi. Nah itu kita juga harus tahu. Efek secara psikologisnya ya. Nah nanti dia datang lagi dengan ingin operasi ini, itu nggak masalah. Kalau dia operasi hidung, ingin operasi mata, ingin operasi itu nggak masalah. Tapi tatkala operasi satu bagian, misalnya hidung saya operasi. Itu aja dok ya, diulang-ulang. Betul dok. Kok katanya teman saya begini, kok operasi lagi. Itu biasanya saya sudah harus menyetop. Ibu, saya sarankan ke senior saya di Surabaya, di Jakarta, konsultasi, karena biasanya kejiwaan itu udah. Kalau pengulangan untuk operasi lagi tuh dok, berapa batas waktunya tuh berapa lama tuh boleh? Misalnya nih baru operasi kan berapa, temponya berapa? Proses penyembuhan luka 3 bulan. Sebaiknya memang 3 bulan itu kita bisa operasi lagi. Kalau dengan bius total, saya selalu mengambil jarak 6 bulan. Karena lever juga harus istirahat. Kan obat-obat pembiusan itu kan semua kan diproses dalam tubuh kita, salah satunya di lever. Jadi saya kalau bius total, jaraknya 6 bulan. Tapi lokal saya minta paling nggak 3 bulan. Dan memang ada ya dok yang kecanduan seperti itu ya? Ada. Itu kalau misalnya untuk stop sendiri itu perlu psikiater atau gimana tuh dok? Ya kita sarankan, ibu begini, salah satunya jangan terus meladeni keinginan pasien. Memang kita harus sebagai dokter juga kita harus bisa menjelaskan bahwa ini sebenarnya tidak diperlukan tindakan, gitu loh. Salah satunya cara saya yaitu menyarankan pasien itu untuk konsultasi ke senior saya. Mungkin di sana lebih baik apa gitu. Dengan cara itu menolak secara halus. Mungkin dari seniornya juga, dari senior dokter ngasih tahu juga gimana sama pasiennya itu tadi. Nah mungkin nih dok, pasien yang membedah estetik di mukanya itu apakah masih boleh menggunakan skincare mungkin atau krim-krim apapun itu masih boleh apa enggak? Nggak masalah. Oh, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Di luar kulit 2 minggu sudah sembuh. Pasien saya yang operasi hidung pakai implan ya, pakai implan, hanya saya sarankan kalau ada perawatan wajah, cara-cara merawatnya aja, arahnya kemana. Jadi kalau di hidung ini jangan karena dia akan menarik. Tadi kalau ini ke atas itu aja ya. Ke atas sehingga tekanan implan terhadap kulit itu kurang. Kalau sering-sering begitu nanti tekanannya terus dengan kulit itu terjadi, kulit itu makin lama makin tipis. Nanti akhirnya akan kelihatan implannya. Itu aja. Perawatan tidak masalah. Kalau ini dok, biasanya kan cewek-cewek nih pengen facelift gitu ya, V gitu. Itu tuh kan ada tuh dari udah sejak lama juga sih, tarik benang kan, itu termasuk bedah plastik juga atau gimana? Ya, jadi salah satu tindakan untuk lifting ya, lifting facial lifting itu dengar benang, bisa contour treat atau apapun gunanya. Cuman benang itu digunakan pada kasus-kasus yang mild, yang ringan. Tapi kalau yang sudah berat dengan keriput yang kemana-mana, mendingan operasi.
Dengan menarik wajah, membuang ekses kulitnya, hasilnya akan maksimal. Kalau dengan benang agak sulit menurut saya. Termasuk untuk pemotongan daerah rahang gitu, Dok? Pemotongan daerah rahang bisa, harus dengan bius total. Tadi bentuknya padahal pada suku tertentu di negara kita ini ada yang bentuk rahangnya agak kotak ya. Iya, kotak. Nah, itu juga bentuk itu bisa dipotongannya. Tapi kalau dari dokter nih, mungkin ada pasiennya yang mau konsultasi dengan dokter, itu apa ya, mungkin dari pasiennya itu nanya dulu nih apa yang kurang dari itu gimana? Betul. Jadi secara estetik ya, wajah kita itu sudah terbagi sempurna menjadi 3 bagian. Mata, titik mata, sudut mata dalam dan luar dibandingkan dengan hidung bagian luar, maaf Mbak ya. Saya lihat Mbak ini, sudut mata dalam dibandingkan dengan cuping hidungnya sudah mendekati rata, itu bagus. Gitu. Tapi kalau hidungnya itu keluar dari garis itu, kesan yang pertama itu hidungnya kelihatan lebar. Itu masih persek berarti ya? Ya, cuping hidung. Gitu. Cuping hidung yang melebar. Cuma melebar gitu. Cupingnya. Jadi cuping gini ditarik garis ke sudut mata, kira-kira jangan melebihi garis itu. Gitu. Ya. Nah, jangan melebihi. Jadi kalau dia melebihi garis itu, ada kesan hidung itu selebar di mulut, hampir menutup mulut semua. Nah, itu harus sebaiknya dikecilkan. Saran saya begitu. Terus kalau foto dari samping, ini hidung, ini mulut, ini dagu. Kalau ditarik garis begini antara ujung hidung dengan ujung dagu, jangan menyentuh bibir. Kalau dia menyentuh bibir atau bibirnya lebih itu, ada kesan bibirnya yang maju atau hidungnya yang pesek, ada gitu lah. Iya. Nah, Berarti itu perhitungannya, Dok? Perhitungan begitu. Jadi secara estetik itu ada memang gitu kan. Berarti dokter cuman ngelihat aja udah kelihatan nih. Ya, kadang-kadang pasien tuh ingin operasi, sebenarnya dia nggak perlukan, tubuhnya sudah bagus, ya kan, sudah proporsional. Proporsi. Nah, itu kita arahkan, ibu ngapain operasi itu? Ininya saja yang diperbaiki, dikoreksi sudah bagus. Berarti dari dokter sendiri tidak langsung ngasih buat bedah gitu ya, Dok ya? Jadi kalau saya pribadi memang tidak pernah, Dok saya ingin begini. Ada satu kasus dulu, dia datang membawa foto. Saya ingin seperti ini. Yang dibawa fotonya siapa? Desi Ratnasari. Jadi saya bilang, Bu maaf, saya operasi yang namanya Markona tidak bisa menjadi Desi Ratnasari. Ya kan? Saya hanya bisa Markona punya hidung seperti Desi, mungkin begitu. Oh iya. Markona matanya mirip dengan lain. Tapi kalau ibu minta operasi jadi Desi Ratnasari, saya angkat tangan. Memang harus dijelaskan. Ya karena bedah plastik itu kan memang harus detail. Kalau enggak kita eksekusinya harus lama memang. Berarti ada rasio wajah proporsional ya, Dok? Ya, berarti wajah. secara universal dilakui itu. Kita dibagi 3 bagian, sepertiga. Jadi ini sepertiga. Itu ukurannya sudah ada. Jadi patokan itulah secara universal akan dikatakan cantik. Ya, seperti saya katakan tadi, mungkin kita kaget. Iran itu menjadi rujukan operasi hidung, rinoplasti. Orang Arab kan ada hamnya ya. Di Iran tuh hampir rata-rata perempuannya itu hamnya dihilangin, sehingga bentuknya seperti orang Supaya rata Eropa. gitu ya, Dok ya? Oh, seperti ham yang Eropa ya? menonjol Yang menonjol gitu. di sini yang menonjol di Kadang hidungnya. di tengah gitu, Dok ya? Iya, ini kan melengkung begini ya. Itu sana. Iran Jadi di Iran itu justru menghilangkan ya, Dok ya? menghilangkan, Menghilangkan. dipotong, Dipotong. di shaping itu ya, sehingga mirip, nggak terlalu hamnya itu muncul begitu. Itu negara nomor 1. Iran, makanya kita memakai patokan rujukan rinoplasti itu Iran, ya kan? 3 negara Arab, Lebanon itu gigi, dental, Mesir
paling murah. Jadi kalau mau operasi di Mesir murah sekali sana tuh, penting harga. Tapi mereka orientasinya memang bedah plastik. Tapi memang bedah plastik di negara Iran dan 3 negara itu tadi memang bagus ya dok? Kalau yang paling bagus saat ini ada 5 kota, 5 negara yang paling bagus ya, yaitu yang sering menjadi rujukan: Amerika, China, Brasil, Korea, sama Inggris. Nah saat ini dunia memandang ke Korea Selatan. Iya, negara banyak berpatok pada Korea Selatan. Iya. Dan operasinya juga ke Korea Selatan. Korea Selatan. Nah kita balik lagi nih dok, masalah operasi. Jadi apakah ada angka maksimal untuk melakukan operasi pada wajah maupun tubuh nih dok? Angka maksimal usia, angka maksimal harga atau apa nih? Beberapa kali Ya, operasi. tindakannya dok. Ada beberapa tindakan yang secara medis kita perhitungkan tidak bisa dilakukan satu step, harus beberapa step ya. Untuk rekonstruksi aja misalnya mbak ya, saya berbicara rekonstruksi, jangan estetik lah. Ada satu pasien saya yang bibirnya ini hilang mbak karena sakit tumor. Saya operasi, semua nggak punya bibir. Untuk membuat bibir baru, saya harus ngambil yang namanya flap ya, dari sini saya cangkok dulu di pipinya, nggak sampai di bibir nih, nanti cangkok lagi baru ke bibir. Itu beberapa tahap, itu kira-kira operasinya berkali-kali, tapi jaraknya antara 2 minggu sampai 3 minggu, sampai terbentuklah satu masa di sini. Jadi bibir itu dari kulit tubuh juga dok? Iya, tubuh dia kita cangkok, nempel di tempat lain, terus baru kalau dari sini nggak nyampe di sini, kita sini ke sini dulu, dari sini baru ke bibir. Salah satu contohnya itu kasus-kasus yang tumor, ya, tumor yang perlu dibuang semuanya, untuk rekonstruksinya pakai begitu. Kalau estetik jarang kita menggunakan begitu. Estetik itu nggak mau ada memperbaiki satu sisi, di sisi lain ada luka, ya kan? Nggak mau. Estetik itu berbicara ya satu step itu bisa bagus. Oke. Tapi kan kalau dokter tadi ada pasien yang punya tumor dan jadi nggak punya bibir lagi nih. Yeah. Nah, tapi kalau ada riwayat penyakit lain mungkin pasiennya, tapi pengen dibedah estetik itu boleh nggak sih dok? Bukan estetik ya, bukan rekonstruksi ya. Karena estetik ini kan bukan satu kebutuhan yang harus. Estetik itu pertimbangannya harus tidak ada kontraindikasi untuk melakukan tindakan. Oh gitu, berarti kalau bedah rekonstruksi Harus. ada, Rekonstruksi harus. Misalnya dalam kondisi ini kalau kita tidak operasi dia berbahaya. Misalnya habis dioperasi tumor ini terbuka. Kalau terbuka begitu kan ada infeksi. Ya kan kita harus operasi supaya nggak infeksi. Iya, oke, menarik sekali nih dok ya. Pembicaraan kita nih mengenai tren bedah estetika di Kalimantan Selatan. Jadi Sobat Bipos juga bisa tanya-tanya nih di kolom komentar kita. Soalnya kita juga live di 3 media sosial kita. Ada Facebook Bipos Online, YouTube Banjarmasinpos News Video, dan juga Instagram @banjarmasinpos. Jadi silahkan nih Sobat Bipos untuk tanya-tanya mengenai tren bedah estetik nih. Mumpung ada dokternya. Iya, ada Bisa di studio. konsultasi colongan juga nih. Iya betul. Mumpung ada dokternya. Ya soalnya kita di segmen ketiga ini bakal membacakan komentar-komentar dari Sobat Bipos semua. Tapi sebelumnya ini ada yang lewat Sobat Bipos, jangan kemana-mana, tetap di Health and Beauty, makin sehat makin cantik. Kita punya kesempatan untuk masak sama Ibu Haja Wasilah. Ini mau bikin menu apa sih Bu untuk Sobat Dapur Everywhere nih Bu? Karena aku tuh masih punya anak kecil, kecil. ya, dan ini masih masa dia beradaptasi untuk bisa berpuasa, semangat, iya. Jadi kita hari ini akan bikin sup ceria. Sup ceria. Tapi sebenarnya yang spesial di sini karena ada ikan patin, ikan yang patin. dibuat bola-bola ikan. Bola-bola Ini sup ikan. ikan sebenarnya. Kita memasukkan bawang putih yang sudah ditumis dengan minyak goreng tadi ya. Nah
ini dia tadi sup bola-bola ikan patin cerianya. Sup cerianya ala Ibu Wasilah sudah jadi, warnanya cantik, baunya harum. Tuh. Terus tinggal nunggu buka puasa baru kita cicipin Bu ya. Iya. Oke, saya Danti Ayu dan Ibu Wasilah undur diri ya, tetap di Dapur Everywhere, Everywhere is Dapur. Halo Sobat Banjarmasin Pos semua, ketemu lagi bareng saya Apung dalam program On Floor. Nah pemirsa Banjarmasin Pos, kita akan mereview Vespa keluaran tahun 73 ini yang biasa disebut Vespa Astuti. Jadi ciri khasnya tuh kalau pada saat dulu memang Vespa 66 yang saya tahu ya, 66 ini sampai 68 dia memang kepalanya memang bulat. Namun kepalanya itu akan tunduk ke bawah sedikit. Tunduk ke bawah. Iya, Oh. tapi kalau 68 sampai 73 itu tegak. Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Seperti biasa sudah ada tiga berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang 2 orang perempuan yang mengeroyok seorang polisi. Bayangin aja nih, masih remaja aja dia berani ngeroyok polisi, apalagi jadi mama. Bisa jadi yakuza. Masih bersama saya Apri Eke Baboroka, inilah Crime Story. Iya, berjumpa kembali Sobat Bipos di Health and Beauty, makin sehat makin cantik. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membacakan komentar-komentar dari Sobat Bipos juga. Tapi sebelumnya kita juga belum puas nih Kak ya. Ada yang mau ditanyain lagi nih. Jadi kita lanjut nanya nih Dok nih. Mungkin pertanyaan mengenai harus memperhatikan dalam pemilihan dokter klinik bedah estetika yang tepat itu gimana nih Dok? Kita sekarang sudah era di mana internet begitu cepat ya. Iya. Sudah 0.5.1 ya kan. Jadi 0. Jadi kita pertama harus bijak dan rajin membuka internet. Ya kan, jangan malu-malu. Di Indonesia ada organisasi yang namanya Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia. Di situ ada perapi.org yang webnya bisa diakses. Di situ diklik, misalnya di Kalimantan ini siapa saja dokternya, sudah ada. Di Banjarmasin dokter-dokter siapa yang ada di Banjarmasin, diklik sudah ada. Jadi tinggal informasi pertama legalitasnya. Ya kan, di situ sudah karena organisasi yang menaunginya. Karena terus terang banyak di luar sana yang plastikoid, saya katakan plastikoid, yang sebenarnya bukan kompetensinya, tapi dia mengerjakan. Oh gitu. Ya, jadi itu yang pertanggungjawabannya nanti akan tidak ada lagi gitu loh. Ya. Iya sih. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih Sobat Bipos semua. Iya. Tarifnya nih Dok. Boleh dijelasin nggak bisa, dari iya. tindakan untuk sedot lemak mungkin, terus operasi hidung dan lain-lainnya nih. Ya, untuk tarif bedah plastik ini kan sebenarnya seninya. Nilai seni itu hanya bisa dinilai dengan satu standar kepuasan. Pasien puas, masalah biaya saya pikir tidak menjadi. Jadi kalau mau operasi apapun itu di klinik saya, kalau di Rumah Sakit Ansari Saleh, mohon maaf, saya belum mengerjakan estetik. Oh gitu. Ya karena memang
standarnya saya harus kerjakan hanya rekonstruksi aja di sana. Kalau mau estetik di klinik atau di Siloam, di mana saya mengerjakannya. Tadi untuk tarif kalau di klinik itu standarnya antara 4 juta sampai 70 juta. Tergantung apa yang harus kita operasi. Apakah itu dengan bius lokal ataukah dengan bius total. Dan itu mencakup semua tindakan untuk operasinya ya dok ya? Ya, tentu kita akan menilai satu kasus misalnya hidung, tidak bisa disamaratakan semua kasus hidung punya nilai yang sama. Kadang ada hidung yang pernah disuntik silikon, masalah kan? Iya. Saya harus keluarkan dulu silikonnya, baru kita perbaiki. Atau hidung yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya oleh sejawat yang lain dan ternyata bermasalah, itu juga kasus yang berbeda. Jadi semua harus konsultasi. Makanya saya bilang, saya punya moto di klinik saya itu beauty by design. Saya harus benar-benar desain, harus benar-benar kita lihat, konsultasi. Tidak bisa besok datang sama operasi, tidak bisa begitu. Harus konsultasi, problemnya apa, saya memahami. Oh ya, kita sepakat ini yang harus diperbaiki, baru kita lakukan eksekusi. Mungkin kalau konsultasi aja nih sama dokter, maupun itu di klinik atau rumah sakit Siloam bisa juga. Bisa, ya? bisa. Lewat juga bisa, online bisa. Oh, online bisa juga. Silakan nih. nanti buka di website klinik saya ada. Mungkin buat sobat Bipos nih Iya. yang Iya. mau konsul nih. nih udah di-spill sama dokter Boleh. Dharma. Ya, masih mengenai biaya nih dok. Apakah bedah estetika dan bedah rekonstruksi ini masuk juga dengan biaya pemerintah? Contoh BPJS. BPJS. Untuk estetik tidak. Estetik ya. Yang masuk hanya rekonstruksi. Dan rekonstruksi pun saya melihat di BPJS, patokan tidak semua rekonstruksi ditanggung oleh BPJS. Jadi memang banyak hal-hal yang kita harus grounded, ya kan? Tapi yang jelas kalau estetik tidak ditanggung dalam BPJS, karena estetik itu kan sebenarnya saya bilang tadi ya, hal yang sudah normal sebenarnya, kami ingin lebih normal lagi, ya kan? Iya. Mungkin dok, kita bisa juga nih kali kayak konsultasi dulu nih dari dokter kan tadi bisa cuman ngelihat dari wajahnya, bisa ngelihat nih proporsi wajahnya. Mungkin kalau saya nih dok pribadi, apa sih dok yang bisa diperbaiki gitu? Jadi saya itu kebiasaan ya, karena saya produk dokter dulu ya. Nah, jadi saya terbiasa dengan apa itu melihat, meraba, memeriksa. Dari pintu masuk orang itu saya harus melihat dulu kira-kira apa ini. Habis saya evaluasi, oh ini problemnya di wajahnya. Kadang-kadang begitu. Iya. Ya, kalau sepintas Mbak sudah perfect lah, artinya Indonesia begitulah. Ya kan Indonesia itu Sudah punya standar Indonesia. standar Indonesia dan memang universal, ya kan. Memang ya menurut saya tidak perlulah dikoreksi lagi, sudah cukup. Kayak gini dok, kan saya ngerasa banyak lemak nih. Nah, masih terbentuk ya. Oh gitu. Tapi kalau bentuk wajah ini ada pengaruhnya nggak sih dok sama kesehatan? Kesehatan jiwa ya. Jadi pasien saya itu punya perasaan tidak nyaman dengan penampilannya, akhirnya kejiwaannya terganggu. Psikologisnya dok ya? Mungkin karena rasa insecure tadi ya dok. Betul, karena rasa insecure itu sehingga makanya saya bilang janganlah terlalu melihat orang-orang yang di atas sana, lihatlah kita yang ada ini gitu loh. Mungkin karena patokan ada di komen orang. Mungkin. Betul, memang kan bermula dari sana. Oh, kok begini kamu? Nah, mulai nggak berasa. Tapi ada dok gitu pasien dokter misalnya yang udah ngerubah hidung nih, terus habis ngerubah hidung itu dia ketemu banyak orang-orang ngomen terus minta ganti lagi, ada gitu dok? Ada. Oh gitu. Ada pasien saya nggak nyangka umurnya 57 tahun. Memang dia bekerja sebagai ya di pasar lah, ya, golongan pedagang lah. Dia punya duit juga. Tetapi tatkala nanti pengajian kok pipimu sudah mulai lagi. Datang saya, dok ini pipinya dikit. Nanti dia ngomong, kok kurang ini lagi. Datang lagi kayak begitu.
Ada Tapi itu itu. masuknya ke psikolog kan dok ya? Harusnya. Makanya saya sering konsultasi, apalagi Nek yang diperlukan. Iya sih, Apalagi umur Nek 57 tahun ya. 57 tahun. Bahaya sih dok ya komentar ini ya. bisa bisa memicu. Iya, jadi kita harus kita sendiri yang bisa memilah dan bijak untuk memilih apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya nih dok, itu kan tadi usianya sudah 57 ya dok ya, pasien dokter. Nah, itu efeknya tuh kan ada jangka panjang, ada jangka pendek nih. Kalau jangka pendeknya gimana tuh dok kalau terlalu banyak operasi di usia seperti itu? Pertama, kalau operasi dengan lokal anestesi, efeknya hanya obat-obat yang masuk untuk lokal anestesi. Yang paling bahaya kan untuk bius total ini. Ya kan, bius total diproses seluruh tubuh, levernya juga kerja berat, ginjalnya kerja berat, akhirnya jadi penyakitnya kemana-mana. Iya. Paling kalau level yang lokal, ya paling kejiwaan itulah. Saya lebih baik saya tolak dengan cara pelan atau apa bisa. Pernah nggak dok ini, itu kan tadi bisa efeknya kalau liver sama ginjal ya kata dokternya, pernah nggak setelah operasi pasien itu tiba-tiba mengeluh nih pada ginjalnya atau pada lambung atau pada bagian tubuh lainnya? Ada nggak dok ditemukan seperti itu? Sampai sekarang saya belum pernah mengalami, tetapi kejadian itu bisa saja terjadi. Bisa saja ya. Bisa saja terjadi. Kita dalam keadaan apapun, manusia ini kan bukan matematika yang 1 tambah 1 akan menjadi 2, ya kan? Dalam satu perhitungan secara dokter anestesi aman, semua aman, ternyata di lapangan tidak. Kita tidak tahu itu semua. Tapi yang jelas harus sesuai prosedur ya dok ya. Paling tidak nilai-nilai rujukan laboratorium atau pemeriksaan itu standar aman untuk operasi. Itu aja. Saya kalau orang tua, saya harus periksa ini supaya standar, oh ini aman. Karena dalam pembiusan lokal itu ada juga obat yang meningkatkan darahnya tinggi. Kalau darahnya tinggi, janganlah dipaksa untuk operasi gitu loh. Tapi dok, kalau boleh tahu nih, yang konsultasi ke dokter ini mungkin kisaran di umur berapa sih dok? Sekarang di tempat saya itu masih rata-rata di atas 30 tahun. Oh gitu. Belum ada yang generasi Z yang masuk, belum ada. Iya, Bu. Mungkin ada apa ya, sedot lemak mungkin itu masuk bedah estetik nggak dok? Iya. Oh gitu. Ya, sedot lemak itu unik ya. Yang lebih disedot, yang kurang kita masukkan lemak, yang namanya fat graft. Oh gitu. Ya, jadi saya pernah ada kasus penyakit namanya Romberg syndrome. Nanti coba di searching aja di internet. Romberg syndrome itu daerah wajah separuh itu kekurangan lemak. Nah, jadi saya suntik lemak, saya sedot dari tubuhnya, saya proses, saya masukkan. Nah, cuman dalam fat graft itu harus dikonversikan, ada kemungkinan 50% akan diserap oleh tubuh. Jadi kalau saya menginginkan volume 100 cc di sini, saya harus masukkan 200 cc. Sehingga ada masa di mana dia merasa gede sendiri nih. Kok sebelah gede memang. Tapi lama-lama diserap sampai 50% nanti. Gitu. Tapi karena masuk bedah estetik nih, berarti sedot lemak bukan mengurangi lemak di tubuh dan berat badan ya dok ya? Nah, jangan berpikir, saya pasien saya yang mau sedot lemak, selalu saya tanyakan pertama apa? Sudah olahraga belum? Oh gitu. Sudah konsultasi ke gizi klinik belum? Kalau belum, lebih baik saya suruh ke sana. Atau olahraga dulu. Biar bagaimanapun body contouring itu lebih bagus kalau alami. Iya, yang alami. Ya kan? Yang alami. Karena sedot lemak itu saya sedot. Kalau lifestyle setiap orang tetap cara pola makan, pola anunya tetap sama aja. jangan kembali lagi. Itu. Sih. Tapi nih dok, ada minimal umurnya nggak sih dok kalau mau bedah-bedah kayak gitu? Bedah saya sarankan di atas 17 tahun. Di atas 17 tahun. Iya. Itu udah bedah estetik, Iya. itu boleh ya. Iya. Nah, ini kita Oke. rame Iya nih, banget nih tanya-tanya, tapi menarik ada banget. kita baca ini dari satu pertanyaan sobat Bipos nih dari Amang Dahui, katanya operasi buat menghilangkan bekas
luka itu bisa nggak dok? Terus biayanya berapa nih Nah, katanya? itu tadi yang saya bilang keloid ya. Itu yang dimaksud keloid. Kalau bekas luka dalam tindakan operasi itu selalu ada. Yang paling ringan itu scar. Iya. Tapi kalau sudah menonjol dan lebih dari setahun, namanya keloid. Nah, keloid ini terus terang nightmare for the surgeon. Mimpi buruk seorang ahli bedah itu terjadinya keloid. Karena keloid ini ada hubungannya dengan melanin. Orang dengan kadar melanin kulit kita ini makin tinggi, kemungkinan terkena keloid itu besar. Seorang bule yang ada melaninnya kurang, dia jarang kena keloid. Tapi jangan iri, Tuhan itu adil. Orang yang melaninnya tinggi jarang terkena kanker kulit. Tapi orang yang melaninnya rendah sering terkena kanker kulit. Pernah lihat orang albino, Mbak? Ya, albino kan putih itu, kulitnya itu jelek, pasti kena kanker kulit. Tapi dia diiris bagaimanapun lukanya tidak pernah akan ada keloid. Nah, jadi tipnya dalam perawatan luka, operasi perawatan luka yang baik dan luka yang presisi tanpa intervensi, hasil skarnya akan baik. Iya, itu tadi nih dari pertanyaan dari Amang Dahwoy. Semoga terjawab ya. Nah ini ada lagi nih dari Samproji. Nah ini tapi ini sih dok tentang sulam alis. Nah gini dok pertanyaannya, kalau cewek kan ada sulam alis. Kalau cowok dok bisa nggak disulam bagian rambutnya juga seperti kayak jambang gitu dok, jenggot gitu? Ya mungkin dimaksud hair transplant ya. Iya. Nah, tanam rambut. Tanam rambut bisa. Itu termasuk estetik. bagian dokter juga ya? Ya, jadi kebotakan itu kita tanam rambut kayak tanam padi itu Mbak, nanti tumbuh kayak gitu. Jadi memang harus ditanam satu-satu. Kita ambil sampel dari bagian yang ada rambutnya, kita bisa sedikit-sedikit per helai rambut kita tanam. Itu rambutnya? Rambut dia dong. Dari rambutnya sendiri ya dok ya, ditanamkan di bagian yang kurang rambut gitu ya? dia kita ambil, mungkin dari sebagian kecil aja kan, mungkin area 1 kali 1 senti, itu kan udah banyak rambutnya tuh, kita bisa diambil terus ditanam lagi tanam. di area yang Betul. Kalau untuk jabis atau jenggot sendiri itu sama prosedurnya sama kepala dok? Sama ya? Sama. Itu nanti ya kan saya lihat banyak artis yang mulai ingin membuka cabang. Iya banyak. Ini ada lagi nih dok, katanya dari semua jenis bedah estetik yang resikonya menurut dokter paling tinggi sehingga harus berhati-hati, itu apa dok? Biasanya kalau di masyarakat umum awam yang banyak trennya, termasuk di salon-salon, mohon maaf saya ngomong salon ya, atau tempat-tempat yang memang bukan punya kompetensi itu melakukan, itu risikonya tinggi. Dan hidung cukup tinggi, karena mereka instan ingin hidungnya naik, disuntik segala macam, ada silikon, ada apapun ya kan. Nah itu tadi nih Sobat Bipos, kita udah bacain pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Bipos semua untuk memberikan kalian informasi juga ya dari narasumber edukasi kita juga. nih, edukasi juga dengan Dokter Dharma. Nah mungkin dari Dokter Dharma nih bisa juga kasih tahu dokter ini ada kliniknya di mana, atau Buka jam berapa gitu buka jam prakteknya? berapa. Ya, karena saya sebagai ASN, saya bekerja di Rumah Sakit Haji Ansari Saleh. Itu tiap hari pagi sampai selesai tugas sana. Saya ada klinik di Banyuanyar, klinik bedah plastik Dar Plastik. Bisa silakan buka di website www.darplastik.com. Dan Rumah Sakit Siloam, silakan kalau ada yang berkepentingan di sana. Kalau di Siloam saya malam hari, Mbak. Gitu. Ya. Ada waktunya ya. Iya. Ada. Mungkin terakhir nih dok, pesan buat Sobat Bipos, Bipos nih, kalau mau bedah plastik itu harusnya seperti apa nih pesannya dok? Pertama, kita harus memilah, jangan hanya keinginan, tetapi lebih ke arah yang dibutuhkan, yang diperlukan apa. Kalau yang diinginkan banyak, tapi yang diperlukan belum tentu yang diinginkan. Ya, jadi bijak-bijaklah mencari referensi semua, klik Perapi Perhimpunan kami, di situ ada konsultasi dengan dokter ahlinya.
Oke. Iya, oke deh. Terima kasih banyak Iya. nih Dok. Sama-sama. Makasih, Dok. Sudah datang meluangkan waktunya yang sibuk nih ke Banjarmasin Post untuk Ngasih memberikan- edukasi juga Iya, nih. edukasi Makasih. buat kita semua. Jadi Sobat Bipos udah nggak kerasa nih 1 jam juga kita menemani kalian semua. Jadi jangan lupa juga nih buat Sobat Bipos untuk terus saksikan Health and Beauty di episode menarik lainnya hanya di Banjarmasin Post. Saya Gaida Zahira. Saya Nana. Dan juga Dr. Dharma pamit Ya. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.